menyerap air secara besar-besaran ya. Nah, disitulah peran pupuk kocor ya teman-teman ya. Nah, ketika akar menyerap air secara besar-besaran dan pupuk itu akan ikut terserap ya melalui air tadi. Dikarenakan akar bukan menyerap pupuk teman-teman. Sebetulnya akar itu tidak menyerap. Assalamualaikum, salam sehat selalu ya teman-teman. Salam hormat ya untuk para senior atau para suhu. Di video kali ini saya bukan bermaksud untuk mengajari ya, namun sekedar berbagi ya, khususnya untuk para pemula. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi ya mengenai pemupukan ya teman-teman ya. Pemupukan yang pertama di fase pembuahan teman-teman, untuk pembesaran buah. Dan di fase pembuahan ini saya akan melakukan pemupukan di usia 37 hari ya teman-teman. Setelah selesai penyerbukan kemarin di usia sekitaran 35 ya. Baik teman-teman, untuk pupuk yang saya gunakan ini adalah pupuk Ponska ya, pupuk Ponska subsidi ya. Kurang lebihnya 9 kg ya untuk 1600 tanaman ya. Dan ini saya juga menambahkan pupuk KCl teman-teman ya. KCl atau kalium tinggi ya, kurang lebih 60% ya. Ini pupuk KCl dari Pak Tani ya, yang berwarna putih. Dan fungsi KCl ini untuk pembesaran buah ya teman-teman ya. Dan untuk pupuk KCl ini saya gunakan 5 kg ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk fase pembuahan, untuk pemupukan pertama ini saya gunakan dosis rendah dulu ya, dikarenakan buah masih belum terlalu besar ya. Dikhawatirkan kalau kita genjot langsung dengan dosis yang tinggi, khawatir buah yang kita rawat ini pecah atau rontok ya teman-teman. Jadi kita bertahap ya, setelah melakukan pemupukan yang pertama, lanjut lagi nanti setelah 3 atau 4 hari kita lanjut yang kedua, dan dosisnya kita tambah ya, mulai kita gencar dosis tinggi ya, pupuk dan air. Nah untuk dari kedua pupuk ini teman-teman, kita larutkan ke dalam air masing-masing 6 liter air ya. Jadi untuk Ponska kita larutkan di 6 liter air, dan untuk pupuk KCl kita larutkan di 6 liter air ya. Kita larutkan secara terpisah teman-teman. Nah setelah keduanya larut baru kita satukan ya, jadi total 12 liter air ya. Nah kita simpan di tong yang lebih besar ya, dikarenakan kita akan melakukan pemupukan dengan tangki kocor ya, alat kocor yang kapasitasnya kurang lebih 25 liter ini ya, ini 25 liter. Nah jadi untuk 1600 kurang lebih akan menghabiskan 12 tangki ya, 12 tangki. Jadi untuk satu tangki 25 liter itu kita berikan larutan pupuk ini kurang lebih 1 liter ya teman-teman. Jadi akan terbagi merata. Nah setelah kita campurkan di tangki 25 liter itu, kita kocorkan ke setiap tanaman atau ke setiap lubang tanam sekitaran 200 mili sampai 250 mili ya teman-teman ya. Diperkirakan saja, atau boleh teman-teman diukur dulu ya, dikocor ke gelas air ya, atau gelas ukur sekitaran 200 mili, itu kira-kira berapa detik ya untuk jedanya. Nah lanjut teman-teman, semoga dimengerti ya teman-teman ya penjelasannya ya, atau jika kurang paham teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar. Silahkan terbuka ya teman-teman ya, dan insya Allah akan saya balas dengan secepat mungkin ya. Nah teman-teman, untuk kedua pupuk ini sudah selesai saya larutkan ya. Untuk pupuk KCl dan Ponska masing-masing menggunakan air 6 liter ya. Namun di sini tidak bisa dicampur ya, dikarenakan embernya kurang besar ya, tidak muat. Dikarenakan kan di bawah air ini ada endapan residu pupuk ini ya, dari ampasnya itu ya, jadi tidak muat kalau digabung. Namun tidak masalah, jadi kita masing-masing ambil dari setengah liter ya. Masing-masing kita ambil setengah liter dan kita gabungkan di dalam tangki ya teman-teman. Lalu kita tambahkan air sebanyak 25 liter. Nah setelah masing-masing sudah berkurang ya, ketika sudah memungkinkan untuk dicampur dalam satu ember ya, baru kita campur dalam satu ember ya. Dan baru kemudian kita bisa ambil 1 liter ya untuk satu tangki.
Nah, teman-teman, sudah kita campurkan ya, kita sudah masukkan ke dalam tangki ya. Nah, untuk kapasitasnya kurang lebih 25 liter sampai sini ya. Nah, sampai garis ini kurang lebih 25 liter. Baru kita aplikasikan ya teman-teman ya. Nah, mulai kita aplikasikan ya. Nah, ini kurang lebih jeda sekitaran 4 detik ya, kawan. Kurang lebihnya jadi mendapatkan dosis 200 ml ya untuk per lubang tanam. Nah, teman-teman, sedikit informasi ya. Baiknya untuk pemupukan dilakukan di pagi hari ya teman-teman ya. Khususnya untuk pemupukan kocor dilakukan di pagi hari, dikarenakan ketika siang nanti ya panasnya akan terik dan tanaman akan dehidrasi, dan otomatis tanaman akan menyerap air sebanyak mungkin ya agar daun atau batang tidak dehidrasi, dan otomatis dia akan menyerap air secara besar-besaran ya. Nah, disitulah peran pupuk kocor ya teman-teman ya. Nah, ketika akar menyerap air secara besar-besaran, dan pupuk itu akan ikut terserap ya melalui air tadi. Dikarenakan akar bukan menyerap pupuk teman-teman. Sebetulnya akar itu tidak menyerap pupuk, namun akar itu menyerap air. Nah, namun ketika air itu bercampur dengan pupuk, otomatis pupuk atau mineral yang kita berikan itu terserap oleh akar ya. Yang harus teman-teman ketahui bahwa pupuk itu akan bereaksi ketika tercampur air ya teman-teman ya, khususnya untuk fosfat dan kalium itu wajib ya menggunakan air. Seperti misalkan kita melakukan pemupukan dengan tunggal ya atau tabur ya, itu tidak akan langsung terserap oleh tanaman atau oleh akar ya ketika kondisi kering ya, akan terserap ketika kondisi basah teman-teman. Jadi yang terserap itu adalah air ya, karena air tercampur dengan pupuk baru akan ikut terserap ya pupuk itu. Maka dari itu usahakan untuk melakukan pemupukan dengan cara kocor ya teman-teman ya. Dengan cara kocor ini akan mudah terserap oleh akar ya, terutama di musim-musim kemarau ya. Kecuali di musim hujan bolehlah kita dengan cara tabur ya atau ditunggal ya. Namun jika musim kemarau wajib dikocor ya teman-teman, apalagi dengan tanaman-tanaman yang berusia dini ya, yang usianya tidak terlalu lama, seperti semangka ini yang usia panennya itu kurang lebih 60 hari ya dari awal kita tanam bibit ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri video ini ya, jangan lupa teman-teman diklik ya tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten atau video-video yang bermanfaat ya, khususnya untuk para pemula. Oke, semoga video ini bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan tadi, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.